Welcome back to the C Morning Show, and we are still in the same atmosphere as we are celebrating the Idul Fitri. We have a special guest to make the most of this holiday, Indonesian singer Adelia Septiani, and now we have a chance to talk with her live from our studio here in Central Jakarta. Anything from her activity during Idul Fitri to her music career journey, where she finally returned to home called Ekute after 12 years. Welcome to the studio. Hi, Mbak Delia. How are you? Baik, alhamdulillah. Thank you for coming. Very welcome. Nah, pengen tahu nih, Lebaran kali ini Mbak Delia ada nggak ya sih yang dipersiapkan mau ngapain hari ini? Yang dipersiapkan hari ini yang pasti silaturahmi ke rumah saudara-saudara. Kebetulan papaku tuh anak paling kecil, jadi kita yang keliling gitu. Tapi memang sudah berapa tahun ini udah nggak mudik, jadi di Jakarta aja. Oh, emang tadinya di mana? Kemana biasanya? Biasanya tuh nenek, kakek masih ada di Cirebon dan Surabaya. Sama, tos dulu dong. Oh banyak ya, similaritisnya banyak ya. Muka Cirebon ya. Muka Cirebon, oh jadi kali ini nggak ke Cirebon. Jadi kali ini nggak ke Cirebon karena udah nggak ada gitu kan. Jadi kalau misalnya nyekar juga paling bukan Lebaran karena rame banget pasti kan mudik ya. Jadi memilih untuk di Jakarta aja. Oke, menikmati Jakarta yang lagi kosong ini. Oke, apa sih bedanya tapi tahun ini sama tahun lalu? Karena tahun lalu kan kita masih ada public restrictions tuh, udah ada sholat Id tapi nggak nggak selowong biasanya. Nah kali ini tahun ini ngapain nih? Yang pasti sih bedanya ya itu ya gitu kan, tahun lalu kita Ramadan masih dibatasi, semua bukber segala macam juga masih dibatasi. Alhamdulillah tahun ini udah mulai berkegiatannya juga udah lebih aktif dibandingkan tahun lalu. Aku ada nyanyi, terus juga Ekute, alhamdulillah. Itu nanti kita bahas ya. Dan sekarang udah mulai sibuk lagi, udah beraktivitas normal pastinya ya, like semua orang. Tapi ini yang menarik nih, pingin ngebahas semua where it all began. Semua dimulai dari Ekute, 12 tahun lalu sudah tidak bersama Ekute. Sekarang making a comeback, balik lagi ke Ekute. CLBK. CLBK. Fun fact. Ya, aku dulu pas SMP selalu datengin pensi-pensi. Really? Wow. My favorite album is Ekute. Yang Ekute. Sampai aku bikin band cover Ekute. Oh iya? SMA. Coba. Tunjuk satu bintang saya. Aku main bass kebetulan, kenapa aku mau nyanyi ya? Kenapa disuruh nyanyi mau? Enggak apa-apa dong ya. Ini menarik banget karena aku pengen tahu gimana akhirnya setelah 12 tahun tidak bersama Ekute. Sekarang kembali lagi, gimana proses awalnya itu bisa terjadi? Proses awal yang pasti memang kan hubungan aku sama Ekute baik-baik aja. Jadi selama 12 tahun ini kita pisah, kita saling support gitu kan ya, selalu tahu perkembangan masing-masing. Dan kalau misalnya mereka manggung pun aku suka nonton kayak gitu. Aku pengen lihat nih yang gantiin aku siapa sih, seperti apa sih gitu kan. Udah gitu kan berarti udah vokalis yang ketiga yang terakhir kemarin gitu kan. Yang pas vokalis ketiga pun aku juga jadi jurinya. Oh gitu. Aku sama Andrea vokalis yang kedua, kita jadi jurinya. Dan ternyata memang yang vokalis terakhir cuma setahun. Dan terakhir aku nonton mereka main terus iseng ngobrol. Tadinya pikir kita jamming bareng yuk gitu. Tapi ternyata jammingnya bener-bener balik gitu loh. Kirain kan tadinya buat jamming reunian aja gitu. Ternyata memang karena vokalis yang terakhir memang harus cuti hamil gitu. Dan mereka menawarkan aku untuk, Del kalau lu bener-bener comeback gitu kan, bener-bener balik. Gak reunian, bener-bener jadi vokalis lagi, gimana? Sebenarnya, hah? Serius gitu kan? Karena ya sebenarnya nggak kebayang ya gitu, nggak kebayang banget gitu. Jadi langsung gue iya gitu kan, karena apa ya mungkin sama-sama nggak bisa move on kali ya. Gitu. Itu kayak diajak balik sama mantan deg-degan gimana, tapi familiar gitu ya. Benar banget. Jadi ya udahlah, gue juga ngerasa selama ini orang walaupun aku udah balik lagi ke nama asli Delia Septiani gitu, cuman tetap orang masih taunya ya Delia Ekute gitu. Jadi kayaknya emang gak bisa lepas. Jadi ya why not. Gak cuma nostalgic buat Mbak Delia juga, nostalgic buat kita pun yang nonton dari dulu. Gimana percayalah, simpan saja, masih dengerin sampai hari ini. Sedikit patah hati. Galau ya. Galau, pasti. Ini tapi hari raya gak boleh galau-galau. Gak boleh. Kita senang-senang di hari raya ini ya. Dan kita udah ngebahas karier musiknya dulu sama Ekute, sekarang kembali lagi dengan Ekute juga. Nah,
menurut Mbak Delia nih apa yang membedakan Mbak Delia di tahun 2011 sama di tahun 2023 ini? Apanya sama Ekute? Apapun dari Aku pribadi. 2011. 2000, ya kalau terakhir kan berarti Oh iya terakhir sama Ekute 2011, 2011. yes. Betul. Yang pasti sih sekarang pas balik lagi ke Ekute apa ya, bener-bener balik ke rumah gitu. Pulang ke rumah gitu. Mungkin 2011 kita masih sangat muda ya gitu kan jiwanya. Jadi mungkin masih dengan emosinya masing-masing, egonya masing-masing. Yang sekarang yang balik dengan umur yang cukup mature gitu, anak-anak yang teman-teman yang lain juga gitu kan, kita ngerasa lebih nyaman aja gitu. Sekarang manggungnya, performnya tuh kayak aduh gitu, kayak ngerasa balik lagi kayak dulu gitu. Cuman kayak diskusi soal lagu, soal perform, soal visi dan misinya tuh udah bisa nyambung banget gitu sekarang. Tapi kalau misalnya pas perform gitu ya, ada nggak tuh yang mungkin twist-twist di dalamnya yang mungkin dulu tidak tergarap terus sekarang kayak lebih dibawa ke sana, atau ada beberapa aransemen yang diubah atau gimana? Kalau aransemen yang dirubah tuh pasti ada gitu kan, karena perform beda dengan CD atau kaset ya zaman dulu. betul. Gitu, terus yang pasti sih kayak dalam kemarin di bulan Ramadan kemarin kita sempat main di Ramadan Jazz Festival. Nah itu pertama kalinya lagi kita main di festival. Okay. Wow. Gitu, jadi aku tuh yang kayak amazed banget gitu kan, dan banyak gimmick-gimmick yang kita bikin yang dulu belum pernah tercapai, belum tersalurkan. Seperti apa tuh? Seperti jadi kayak apa sih, banyak perform act-nya. Jadi dulu tuh ceritanya ini teman-teman Ekute ini cowok-cowok ini kaku sekali gitu. Oh ya. gitu. Jadi kita kalau pengen perform act, aku tuh yang selalu kayak lebih ada dance-nya dong, ada apa dong. Mereka tuh kan dulu kayak malu lah ini Iya, itu, iya. sekarang enggak. Oh sekarang punya akun TikTok soalnya mungkin Mas. Iya. Mau nggak mau jadinya. Mungkin bener ya. Iya, jadi Karena itu juga sekarang ya. lebih mau gitu kan. Jadi wow gitu kan. Seru banget jadinya. Iya, jadi dengan umur yang lebih mature juga, Ekute-nya pun, itu ada perbedaan di musiknya nggak berarti? Musiknya yang pasti lebih mature juga. Dan karena kemarin ganti vokalis 2 kali, mereka kemarin sempat merubah, benang merahnya sih sebenarnya tetap sama Ekute-nya. Cuman musiknya, aransemennya mengikuti karakter vokal masing-masing. Oh, iya. Gitu, kalau Andrea kemarin agak nge-rock, Sheila R&B, dan akhirnya back to basic. Back to basic. Oh, back to basic. Pop. Seperti banyak artis lain, apakah akan ada album remake untuk yang lama-lama? Nah. Akan ada rekaman baru untuk lagu yang lama dengan vokalis yang sama? Remake sih enggak kayaknya, remake belum terfikirkan. Tapi memang di bulan Ramadan kemarin kita udah sibuk untuk single baru. Oke. Gitu. Wow. Jadi, insya Allah nih abis lebaran ini mudah-mudahan bisa rilis. Oh kita tungguin pastinya, dan Raffi nih kayaknya nungguin banget ya pastinya untuk kembali lagi menikmati. Nah tapi Mbak Delia kan tuh juga pengen tahu kalau saat ini lagi menggeluti bisnis fashion juga. Nah gimana sih caranya nih juggling antara dua bidang ini gitu ya, fashion dan juga musik, dan gimana tuh ceritanya waktu dulu bisa benar-benar terjun akhirnya ke industri fashion? Oke, awalnya itu aku mulai di industri fashion itu kurang lebih 15 tahun lalu. Ya. Wow, sebenarnya udah lama ya. Udah lama, sebelum Ekute malah kayaknya gitu kan. Tapi dulu tuh nggak terlalu fokus gitu. Cuman iseng-iseng berhadiah gitu kan. Karena memang dari mama memang suka bisnis fashion juga. Nah dari situ aku jadinya ngikut gitu kan. Cuman dulu karena nggak fokus banget, dan sekarang akhirnya semenjak aku 2015 aku berhijab, akhirnya bisnis fashionku pun juga berhijrah juga. Oh, jadi sekarang fashion hijab. Fashion hijab gitu. Jadi aku tadinya aku belum bisa desain, jadi basic aku memang bukan desain gitu, tapi cuma suka aja gitu, suka mix and match gitu kan. Ternyata aku coba untuk produksi sendiri, desain sendiri, aku coba meng-hire tim desain, ternyata alhamdulillah banyak yang suka gitu. Jadi ya udah akhirnya aku bikin hijab wear gitu ya, modest fashion hijab sampai saat ini. Oh nice. Dan pas banget kita di momen lebaran juga ya, sekarang berarti ya. Next project untuk brand Mbak Delia ada nggak nih ke depannya? Kedepannya. Yang seru gitu. Yang pasti tiap koleksi pasti aku beda-beda gitu kan. Seperti yang kemarin biasanya nih kalau lebaran gini
Ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu para pebisnis fashion. Benar, peaknya di sini ya. Peaknya di sini. Gitu. Jadi alhamdulillah kemarin edisi Raya aku bikin koleksi Surgawi namanya. Wow, oke. Gitu, aku mencoba mendesain apa ya, kayak kita membayangkan surga tuh katanya kan indah, jadi penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan bidadari. Jadi aku bikin koleksi-koleksi baju yang apa ya, kalau ngelihat tuh seperti bidadari gitu kalau pakai baju itu. Terus juga kayak keindahan bunga-bunga seperti itu. Jadi yang pasti sih setelah Lebaran ini ada koleksi yang lain lagi pastinya. Alright, nah, oke pastinya kita tungguin terus gitu ya koleksi-koleksinya karena juga sangat menginspirasi loh gaya hari ini gitu ya. Mungkin buat yang nanti mau silaturahmi juga bisa dicontek langsung gayanya di sini. Nah terus kalau kita ngomongin hari raya, kita ngomongin Lebaran, ada nggak sih momen spesifik yang bener-bener jadi kenangan untuk kamu? Jadi kenangan waktu masih mudik sih. Waktu masih mudik tuh zaman dulu ke Cirebon atau Surabaya itu aku naik mobil gitu kan. Itu masih umur-umur berapa ya, mungkin 6 tahun or 7 tahunan lah gitu ya, rame-rame sama saudara-saudara. Keinget lamanya di jalan gitu ya? Seru aja tapi kangen loh gitu, kangen masa-masa itu gitu kan yang macet-macetnya. Tapi kayak dulu happy-happy aja sih. Bener sih, kayaknya hidup gak ada beban ya kalau zaman segitu ya. Kalau sekarang macet gitu makin stres kayaknya ya kan. Tapi kayaknya kalau inget-inget dulu tuh aduh gila kalau ketemu saudara sepupu gitu ya. Kebetulan aku sepupu dengan Mbak Puput Melati, Popi Bunga juga. Jadi ingat-ingat zaman dulu, ingat gak sih waktu kita kecil dulu kita macet, naik mobil kesana kesini dan itu hal yang memang dikangenin banget sih sekarang. Dikangenin dan ditunggu-tunggu ya pasti. Tapi untuk tahun ini udah nggak mudik di Jakarta aja. Jakarta aja. Iya, makanya kangen banget sama momen-momen. Iya. Rasanya trip ke Cirebon, naik mobil. Tapi kalau untuk harapan di Lebaran tahun ini apa nih untuk? Harapan Lebaran tahun ini sih yang pasti ya semoga lebih baik ya gitu ya dari kita semua gitu kan, keadaan new normal mudah-mudahan menjadi normal, benar-benar juga jadi kita juga bisa beraktivitas benar-benar seperti biasa lagi, nggak ada kegiatan Amin. Amin. Itu sekarang ya, mulai menjurus ke sana. Amin. Dan kita ngomongin musik lagi nih. Oke. Kita kembali ke awal lagi. Tadi di awal program tadi kan udah nyanyi salah satu religi ya, yang berjudul Muhasabah Cinta. Yes. Betul ya. Nah setelah ini Medelia akan menyanyikan lagi nih katanya. Iya. Satu lagu lagi. Jadi kebetulan yang Muhasabah Cinta itu single religi aku tahun lalu. Oke. Nah yang berikut ini yang aku mau bawakan ini single yang terbaru di awal Ramadan kemarin. Kebetulan ini ciptaannya lagunya ciptaan papaku. Wow. Jadi papaku itu pencipta lagu anak-anak. Oh gitu. Yang nyiptain lagu Abang Tukang Bakso. Ya ampun itu lagu kesukaan anak aku. Oh iya? Mau Iya. Sampai sekarang? Banget. Sekarang. Sampai dia setiap kali digigit kambing ompong. Jadi kebetulan itu papa yang nyiptain. Oh gitu, ya ampun. Mama Agil. Jadi sekarang alhamdulillah beliau masih aktif dan mencoba untuk bikin lagu dewasa. Oke, dan ini yang berjudul Mohon Ampunanmu. Oke, dan backgroundnya tuh gimana? Apa yang mau diceritakan di sini? Yang pasti dalam lagu ini bahwa apa ya, membuat kita sadar. Insaf, tobat lah ya gitu. Berarti memang buat Ralfi. Tobat gitu kan. Jadi karena kita tuh terkadang manusia inget sama Allah tuh cuma pas lagi mentok, susah aja, kan? lagi mentok baru sholat. Kanan, kiri, mentok, kita lihat ke atas. Lihat ke baru ya. atas gitu. Harusnya, Jadi ya udah ngeliat ke atas juga. ya itu lagu ini menceritakan tentang itu. Mohon ampunanmu ya Allah, aku ini banyak dosa banget gitu. Oke, nanti kita pastinya akan dengerin. Tapi tadi kita udah denger kalau Mbak Delia nih bakal bikin single baru bersama dengan Ekute. Kalau ngomongin tour gimana? Ada nggak rencana touring? Reuni tour gitu ya, comeback, homecoming tour. Iya, karena semua kan lagi kayak gitu kan, semua band gimana? Untuk saat ini sih belum, untuk saat ini belum. Tapi mungkin setelah rilis single gitu kan, kemungkinan mungkin ada. Mudah-mudahan doain aja semoga lancar ya. Tapi itu festival di Jakarta, di Indonesia, satu negara pun juga lagi banyak banget. Banyak banget, bener. Jadi, wah nggak sabar bisa lihat Ekute ada di line up beberapa, bahkan banyak dari festival yang akan diselenggarakan di Jakarta. Kemarin nih seru juga sih, jadi pas
hari pertama kita announce untuk baliknya aku, itu besoknya kita langsung manggung kemarin. Di Jakarta. Jadi kita yang latihan baru sekali, itu gue rasanya, gitu. Setelah 12 tahun gitu kan. Familiar dong, maksudnya keinget lagi. Ingat lagi gitu, dan lucunya nih teman-teman band juga yang lain tuh kayak bagian-bagian part yang aku nyanyi itu mereka tuh yang kayak aduh gila ini emang Delia banget nih. Ya? Waduh. Anak bandnya aja sendiri gitu. Iya, aku penasaran juga nih, kalau boleh milih satu lagu deh, Ekute, yang paling suka banget nyanyiin. Ini agak kurang fair ya. Tapi pengen tahu aja dari penyanyinya sendiri gitu. Yang paling favorit gitu ya. Paling favorit ya. Yang paling favorit sih gue Are You Really The One. Are you really the one I've been searching for. Betul, oke. Dan itu di aransemennya juga sekarang lebih up lagi gitu. Jadi benar-benar bikin suasana tuh jadi hidup gitu. Nice. Oke, can't wait for that. Yeah. Nanti juga bisa nonton Ekute live lagi. Yes, hopefully. Dengan original line up-nya seperti yang aku tonton sewaktu duduk di kursi SMA. Waduh. Aduh, ketahuan umur banget. Ketahuan umurnya. Tapi thank you so much Mbak Delia udah datang hari ini. Sekali lagi selamat lebaran, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin.